kami Tuhan. Utuslah kami sampai generasi kami diselamatkan. Amin. Di saat-saat dunia penuh dengan segala macam guncang-guncing, kami berserah kepadamu ya Tuhan. Karena kami tahu Engkau adalah Tuhan yang hidup. Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Pada pagi hari ini kami sudah siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Berikanlah kami semangat agar kami boleh mengerti apa yang Kau inginkan di dalam kehidupan kami sebagai wanita-wanita Tuhan yang Kau pilih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Siapkan kami, buka telinga kami, buka hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sambut, katakan amin. Silakan duduk. Senang boleh berkumpul kembali. Masih ingat? Ada seorang yang namanya Kristono ya, suka khotbah di sini. Dia katakan, kayaknya jangan saya yang khotbah di sana katanya. Karena wanita-wanitanya itu semua luar biasa katanya. Saya rasanya segan sekali di sana, sendirian di sana. Lihat mereka menari, lihat mereka menyanyi, dia bilang kan. Tapi saya bisa rasakan itu walaupun kita kadang-kadang banyak masalah di rumah, begitu tiba di sini semua hilang ya, betul ya? Semua hilang ya, benar? Shalom kembali. Saya tahu bahwa saya kemari waktu itu bulan November ya. Jadi kira-kira udah setengah tahun. Setengah tahun yang lalu di sini ini ketemu lagi. Senang sekali. Hari ini kita mau bicara tentang pohon kehidupan. Tentang pohon kehidupan. The Tree of Life. Saya diberi judul 2 hari yang lalu. Saya ingin kita membuka, nggak usah buka ada di situ ya. Di Kejadian 2 ayat yang ke-9. Di sana ditulis demikian. Lalu Tuhan menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan, dengar baik-baik, pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. Serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah, Tuhan telah mempersiapkan bagi kita pohon kehidupan. Tetapi di samping pohon kehidupan, Tuhan juga mempersiapkan satu pohon namanya pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah, di Kejadian 3 ayat ke-22 sampai 24 dikatakan Tuhan berfirman demikian. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula buah dari pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Nah, di sini dikatakan bagaimana bahwa sebenarnya Tuhan itu telah mempersiapkan pohon kehidupan bagi setiap insan manusia. Dan setiap kita yang sudah memakan buah dari pohon kehidupan itu akan hidup selama-lamanya. Amin. Katakan ke sebelah Anda, hidup selama-lamanya. Nah, itu yang Tuhan persiapkan bagi kita. Jadi kita itu tidak akan mati, kita itu tidak akan bertemu dengan maut. Itu yang Tuhan siapkan. Tetapi manusia salah. Ini kata mereka suka mengatakan yang salah itu wanitanya. Karena wanitanya duluan katanya kan. Tetapi saya selalu mengatakan kan pria itu imam. Imam itu harus mencegah, mengatakan gak boleh dengar apa yang dikatakan iblis. Betul ya. Jadi sekarang kita salahkan aja yang pria ya. Kita salahkan yang pria. Tapi di situ jelas sekali yang pertama yang makan buah terlarang itu adalah wanita. Jadi jatuhlah si Hawa ini ke dalam dosa. Setelah Hawa jatuh ke dalam dosa, yang terjadi adalah dia berikan pula kepada suaminya. Itulah ngerinya wanita ini ya. Pengaruh bantal itu luar biasa. Ya, diberikannya kepada prianya dan prianya juga makan sehingga kedua-duanya jatuh ke dalam dosa. Nah, yang mereka makan itu adalah buah dari pohon pengetahuan. Karena ularnya kan mengatakan, itu gak benar, kamu gak akan mati. Cuma kalau kamu sudah makan itu buah, kamu bisa melihat. Mata kamu bisa terbuka seperti Tuhan. Bisa melihat. Semuanya bisa terlihat gitu. Jadi makanya dia tahu. Mereka itu tahu bahwa mereka itu pada waktu itu sudah tidak berpakaian. Mereka tahu. Karena mereka sudah memakan buah terlarang itu, yaitu
dari pohon pengetahuan. Nah sekarang Tuhan mengatakan, sebenarnya aku telah menciptakan pohon kehidupan ini supaya semuanya itu tidak akan mati. Tapi sekarang bagaimana mereka itu sudah jatuh ke dalam dosa, mereka sudah memakan pohon yang buah yang terlarang itu, dan sekarang mereka sudah sama seperti kita. Dia bicara kepada malaikat, sudah sama seperti kita. Gawat ini gawat sekali. Kalau mereka juga makan lagi nanti buah dari pohon kehidupan, maka mereka pun semuanya akan sama dengan kita, hidup selama-lamanya. Gak ada lagi Tuhan, gak ada lagi malaikat, gak ada lagi manusia. Maka mau tidak mau manusia diusir oleh Tuhan supaya tidak lagi bersama-sama dengan Tuhan. Itu kejadiannya. Oleh sebab itu dikatakan di ayat ke-23, Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Kemudian ia menghalau manusia itu di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Jadi kita itu tertutup untuk bisa menuju ke pohon kehidupan. Artinya harapan kita sudah hilang. Harapan manusia itu sudah hilang. Mari kita diskusikan sedikit tentang pohon kehidupan. Firman itu sangat amat nyata. Firman itu jelas dan itu tidak bisa dilawan. Firman itu sangat relevan dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Ya, sampai kitab Wahyu. Kalau kita lihat di Kejadian 29, Tuhan menyediakan berbagai macam pohon. Seharusnya kita itu cukup kenyang lah ya, makan begitu banyak buah ya. Begitu banyak pohon untuk dimakan. Ya, kemudian dikatakan itu ditempatkan di satu tempat yang begitu strategis. Kemudian di situ hanya ada 2 macam pohon. Hanya 2 macam pohon. Pohon kehidupan dan pohon pengetahuan. Tapi pada waktu Hawa ditipu oleh ular, kita selalu bilang ditipu oleh ular. Padahal sebenarnya dikatakan sebenarnya Hawa ingin melebihi Allah. Ingin melebihi, itu problem kita, perempuan problemnya di situ. Kita itu emosinya itu kan kita ingin melebihi. Kita ingin melebihi suami kita ingin melebihi mereka, bahkan kita ingin melebihi Allah. Maka kita jatuh dan Tuhan dan Adam juga ikut jatuh. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan itu nggak bisa, dia bilang. Kalau itu dibiarkan maka mereka akan hidup selama-lamanya. Diusirlah manusia. Manusia tidak lagi diizinkan untuk memakan buah dari pohon mana saja, khususnya pohon pengetahuan. Nah, jadi kalau kita pikir-pikir itu rugi kali kita. Sebenarnya pernah nggak manusia itu memakan buah dari pohon kehidupan? Pernah, pasti. Karena itu di situ semua boleh dimakan. Tuhan bilang semua boleh dimakan. Jadi sebenarnya manusia itu pernah makan dan sudah pernah diberikan kehidupan kekal. Cuma karena kita larang, kita makan dari pohon pengetahuan, maka kita pun hancur lebur, kita jatuh ke dalam dosa. Nah, di situ. Tetapi karena kita jatuh, kita sudah tidak lagi bisa menikmati yang namanya buah-buah dari pohon kehidupan itu. Tetapi yang paling luar biasa di kitab Wahyu 22 ayat 1-4 di situ dikatakan, lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air hidup yang jernih bagaikan kristal. Dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di menyeberang sungai itu, ada apa? Ada pohon kehidupan yang berbuah 12 bulan. 12 kali setiap tahun. Setiap tahun. Jadi setiap bulan berbuah. Buahnya itu tidak pernah habis. Itu di kitab Wahyu. Jadi apa yang terjadi di kitab Kejadian itu dijawab di kitab Wahyu, bahwa Tuhan telah membuka pintu bagi kita untuk boleh memakan yang namanya buah dari pohon kehidupan itu.
Karena di situ tidak ada yang bisa membuat kita tidak makan, dan di situ dikatakan daun dari pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Luar biasa sekali. Jadi dengan adanya dari kitab Wahyu ini, pohon kehidupan yang ada di sana, maka tidak lagi ada kutuk. Keren sekali. Kutuk itu hilang. Katakan ke sebelah Anda, kutuk itu sudah hilang. Sudah tidak lagi ada kutuk. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya yang beribadah kepadanya. Ini luar biasa sekali. Memang sayang, begitu manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu terpisah dengan Allah. Jadi semua pengalaman yang Tuhan berikan kepada kita tidak lagi bisa kita terima sampai kitab Wahyu. Mengapa kitab Wahyu ini ada? Kitab Wahyu ini baru ada setelah Tuhan Yesus memberikan hidupnya bagi Anda dan saya. Jadi sebelum Tuhan Yesus turun ke bumi, maka tidak ada itu yang namanya pohon kehidupan tersedia bagi Anda dan saya. Kita bersyukur sekali. Jadi karena pada waktu itu belum ada bumi, belum ada ini, Tuhan yang menciptakan semuanya itu, tetapi kita jatuh. Mari kita lihat, ada 4 hasil kejatuhan manusia. Ada 4 hasil dari kejatuhan. Yang pertama adalah dosa. Yang pertama adalah dosa. Katakan ke sebelah Anda, kita jatuh itu adalah dosa. Mengapa kita itu bisa jatuh ke dalam dosa? Dikatakan dosa itu terjadi ketika manusia tidak percaya kepada Tuhan. Lebih percaya kepada iblis, kepada manusia. Lebih percaya kepada manusia. Jadi yang pertama adalah kita itu jatuh ke dalam dosa karena kita tidak percaya kepada Tuhan. Dosa itu juga hadir ketika kita lebih percaya dari ucapan kebohongan manusia daripada firman Tuhan. Berapa sering kita wanita khususnya kita itu lebih suka mendengar asutan-asutan, kebohongan-kebohongan yang masuk di telinga kita. Oh, kamu itu begini, kamu itu harus begitu. Tahu enggak suamimu begini, tahu enggak wanita itu begitu. Nah, itu semua adalah kebohongan dunia ini, dan itu kita percaya. Itu kita percaya. Nah, itulah yang membuat manusia itu jatuh ke dalam dosa. Dosa hadir ketika kita itu menyembah berhala. Berhala apa yang kita sembah? Kita menyembah berhala uang, kita menyembah berhala kecantikan, kita menyembah berhala segala macam berhala. Apa saja yang bukan Tuhan, yang kita sembah, yang menarik hati kita, itu adalah berhala. Nah, itulah yang membuat manusia itu jatuh ke dalam dosa. Nah, di Roma 5:12 dikatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia ini oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga datanglah maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi dosa Adam menjadi dosa setiap Anda dan saya. Sedih ya? Sedih sekali. Itulah dikatakan manusia itu tidak bisa terlepas dari yang kedua adalah kutuk. Karena kita jatuh ke dalam dosa, maka kita dikutuk oleh Tuhan. Dan yang membuat kita jatuh ke dalam dosa itu adalah, yang pertama adalah wanita. Kadang-kadang sedih kita ya, mengapa gitu ya. Karena apa? Karena kita memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Bukan hanya mendatangkan dosa ke dalam dunia, tetapi juga membawa kutukan ke dalam dunia. Dunia dikutuk oleh Tuhan, dan kematianlah yang menjadi hukuman kita. Jadi karena kita itu berdosa, kita dikutuk, maka yang tertinggal adalah kematian. Dan karena kita mati, maka kita diasingkan. Kita dipisahkan dengan Tuhan. Terpisahlah manusia dengan Tuhan selama beribu-ribu tahun. Sampai satu taat, Tuhan itu merasa bahwa Tuhan itu menciptakan manusia untuk bisa hidup selama-lamanya, betul? Untuk bisa hidup selama-lamanya. Tetapi manusia sudah jatuh ke dalam dosa, sudah jatuh ke dalam kutukan, dan sudah mati, dan sudah dipisahkan, sudah terasing dengan Tuhan.
Sekarang Tuhan berpikir apa yang dia harus lakukan. Karena manusia ini semua adalah ciptaannya. Jadi karena Tuhan tidak bisa melepaskan, karena dikatakan di Yohanes 3:16, begitu besar kasih Allah kepada manusia, kepada Anda dan saya yang penuh dengan dosa ini. Ya, karena begitu besar, maka Tuhan mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk turun ke bumi untuk menghidupkan kembali kita yang mati, yang sudah terasingkan. Luar biasa sekali. Saya sering, kalau saya pikir-pikir tentang Yesus ya, bagaimana dia turun ke dunia ini, dari sorga sana dia turun ke bumi ini, nggak masuk di akal gitu. Dia enak-enak di sana, kenapa dia harus turun? Saya sering katakan begini, saya sekarang kan 82 tahun ya, setiap kali saya datang kemari udah bertambah usianya. Iya muda, saya masih muda sekali ya. Yalah, tepuk tangan untuk Tuhan kita ya. Nah, saya sering katakan demikian, saya bersyukur karena saya tidak tahu saya kapan akan mati. Saya nggak tahu. Anda bayangkan, andai kata saya tahu, andai kata Tuhan beritahukan kepada saya, misalnya Maimunah, kamu itu ya nanti matinya tanggal sekian, pukul sekian, matinya begini, misalnya gitu kan, kakimu patah misalnya nih, amit-amit ya. Misalnya dikatakan nanti berdarah, kamu akan merasa sakit. Waduh, menurut ibu-ibu saya masih bisa tenang gak sih? Gak bisa. Pasti saya lagi pikirkan, aduh gimana nanti menghadapi itu semua. Tapi puji Tuhan saya nggak tahu. Saya cuman kadang-kadang berdoa kepada Tuhan. Saya ini kan banyak dosa juga ya. Siapa di sini yang berdosa? Ayo, yang berdosa angkat tangan ya. Semua berdosa ya. Saya juga berdosa. Nah, saya kadang-kadang berpikir gitu kan. Waduh, saya ini nggak tahu kapan mati. Tapi kan saya ini kan ya nakal-nakal gini kan ada baiknya juga ya. Baiknya adalah melayani Tuhan juga kok ya. Jadi saya kadang-kadang bilang sama Tuhan, saya banyak nakalnya tapi kan saya ada baiknya juga gitu. Kalau bisa saya matinya itu jangan sakit lah gitu ya kalau bisa. Tapi kan nobody knows, gak ada yang tahu. Nah, saya bersyukur saya nggak tahu. Nah, sekarang kita lihat ya Tuhan Yesus. Kita lihat Tuhan setelah beribu-ribu tahun melihat manusia jatuh ke dalam dosa. Gak ada satupun yang bisa ditolong. Semuanya mulai dari Adam sampai Abraham sampai Musa, gak satupun yang bisa ditolong. Manusia ini semua penuh dengan dosa. Apalagi kalau kita bilang si Yakub ya. Orang suka bilang, oh Yakub ini itu kan kita keturunan Yakub. Yakub itu ya pagi bohong, sore bohong, besok bohong. Gimana gitu kan. Tapi Tuhan begitu sayang sama Yakub. Sama seperti Tuhan juga sayang sama Anda dan saya. Amin. Nah, saya tidak tahu, Anda di sini nggak ada yang tahu kapan mau mati, kapan mau hidup. Nggak tahu kita kan. Tetapi Tuhan Yesus tahu. Karena Tuhan Yesus 100% Tuhan. Jadi sebelum dia turun dia sudah tahu. Karena dia yang mengutus dirinya sendiri. Atas nama Sang Bapa mengutus Sang Anak. Dia tahu. Jadi sebelum dia diturunkan dia sudah tahu dia dari sorga yang tinggi sana. Yang enak sana dia akan turun ke bumi ini. Dia akan hidup seperti manusia. Dia akan lahir di kandang domba. Tidak ada kamar, tidak ada ruang. Iya kan, dia lahir di situ begitu sederhana. Dia harus dilarikan ke Mesir, pokoknya dia jalankan kehidupan itu semua. Sampai dia besar, sampai dia berusia 30 tahun dia mulai melayani Tuhan. Dan dia tahu saatnya nanti. Waktu dia berusia 33 tahun, dia tahu dia harus mati bagi orang-orang di dunia ini yang dosanya penuh banget. Khususnya yang perempuan-perempuan katanya. Karena kan katanya perempuan yang mengakibatkan semua pria jatuh ke dalam dosa gitu ya. Nah, jadi dikatakan Yesus itu tahu, dia turun. Dia jadi manusia biasa, dia hidup. Nah kemudian dia tahu dia harus mati. Karena sebelum dia mati, maka pohon kehidupan itu tidak bisa menjadi milik Anda dan saya. Gak bisa. Dia harus mati, dia tahu itu. Tetapi dia juga tahu, Yesus tahu bagaimana dia nanti matinya. Dia tahu bagaimana sakitnya, ya kan? Karena
Dia itu Tuhan yang dia tahu bagaimana dia nanti akan digantung, dia akan dibunuh, dia akan dibunuh nggak langsung dimatikan. Dipaku, disiksa, ya dipaku. Anda bisa bayangkan dia tahu bagaimana dia akan tergantung di atas sana 6 jam. Dia baru akan mati kalau darahnya itu sudah kering. 6 jam. Anda bisa bayangkan? Aduh, saya kalau kena sedikit aja, aduh ini nggak boleh disinggung, ini nggak boleh, ini nggak boleh disenggol. Ini dia harus bergantung kepada tangannya yang dipaku itu. Dia tahu itu. Jadi karena dia tahu, dia nggak tahan, dia bilang kepada sang bapa. Pada malam sebelum dia itu ditangkap, dia bilang, "Bapak kalau boleh lewatkanlah cawan ini. Tolong lewatkan cawan ini, karena aku nggak sanggup menerimanya." Tapi karena dia tahu sang bapa begitu mengasihi Anda dan saya, manusia-manusia yang penuh dengan dosa ini, pada akhirnya walaupun dengan peluhnya yang begitu tebal jatuh, dengan peluhnya seperti darah digambarkan, peluhnya dari Tuhan Yesus itu seperti darah begitu kental, dan dia mengatakan, "Tapi Bapak, kalau memang aku harus menjalankannya, biarlah kehendak-Mu yang jadi." Hanya dengan kata biarlah kehendak-Mu yang jadi, hari ini kita bisa menikmati buah dari pohon kehidupan itu. Amin. Kita bisa menikmati pohon buah dari pohon kehidupan itu. Nah, mari kita lihat. Sekarang kita sudah diselamatkan. Apa Yesus katakan pada waktu Yesus berada di atas kayu salib? Dia mengucapkan ada 7 kata yang dia ucapkan. Tapi yang terakhir dia katakan, selesai sudah. Tetelestai. Tetelestai, halo dunia yang penuh dengan dosa. Semua, dia katakan, semua utang-utang kamu sudah aku bayar lunas. Karena kita punya utang. Hutang kita harus kita bayar dengan hukuman. Semua hutang kamu sudah aku bayar lunas. Kita bisa bilang haleluya. Haleluya. Dan dia katakan hukuman yang harus kamu terima sudah aku selesaikan, sudah aku jalankan, sudah aku rasakan. Aku sudah digantung, aku sudah disiksa, aku sudah dicambuk, aku sudah dihina, aku sudah diludahi. Semua sudah aku rasakan bagi engkau. Dan dia katakan, kemenangan sekarang aku berikan kepada kamu semua. Pohon kehidupan boleh kalian makan. Mulai dari hari ini, buah pohon kehidupan adalah milik setiap Anda yang ada di sini. Amin. Amin. Setiap kita yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja, setiap kita yang mengaku dosa-dosa kita, setiap kita yang mohon pengampunan dari Tuhan, kita sudah diberikan keselamatan itu. Amin. Nah, jadi kehadiran Yesus sebagai pohon kehidupan membawa juga 4 hal bagi kita. Itu luar biasa sekali. Yang pertama, hasil dari kehadiran Tuhan Yesus, yang pertama adalah kebenaran, ya. Kebenaran yang Tuhan berikan. Di Wahyu 22:14 dikatakan, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Kota kita yang tadi katanya penuh dengan kemenangan. Amin. Kota-kota kita yang penuh dengan keselamatan. Amin. Itu tadi kita yang angkat, itu pujiannya. Dan yang percaya kepada Tuhan Yesus dibenarkan dan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan. Luar biasa sekali. Dan dikatakan kita itu boleh masuk ke dalam kota Tuhan melalui pintu-pintu gerbangnya. Haleluya. Haleluya. Nah, karena pembenaran itu datang dari Tuhan Yesus, maka pintu-pintu itu pun terbuka. Maka dipulihkanlah kita dari segala macam kutuk. Dipulihkanlah kita dari segala macam penyakit kusta. Amin. Dipulihkan. Di Wahyu 22 ayat 1-3 dikatakan bahwa ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan, jernih bagaikan kristal. Di tengah kota itu ada satu pohon yang namanya pohon kehidupan, yang daunnya itu boleh dipakai menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak lagi ada laknat,
Tidak lagi ada murka Tuhan, tidak lagi ada kutuk. Katakan ke sebelah Anda, tidak lagi ada laknat. Tidak lagi ada kutuk. Kita sudah dibebaskan. Karena kita sudah dibebaskan oleh kebenaran itu, maka kita pun memperoleh kehidupan. Hubungan kita dengan Tuhan pulih kembali. Yang tadinya sudah dipisahkan, kita itu sudah terpisah selama berabad-abad, beribu-ribu tahun, sekarang dipulihkan dan kita diberikan kehidupan. Kehidupan yang bagaimana? Kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja, kita telah diberikan kehidupan yang kekal. Amin. Apakah di sini semua sudah percaya pada Tuhan Yesus? Angkat tangan. Amin. Amin ya. Nah, artinya di ayat kelima dikatakan dan malam tidak akan lagi ada di sana. Tidak lagi ada malam, yang ada hanya terang, terang dari Tuhan Yesus. Luar biasa sekali. Tuhan Allah akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Luar biasa sekali. Terjadilah rekonsiliasi antara manusia dengan Tuhan. Ini semua bukan karena kehebatan kita, tetapi ini karena Tuhan Yesus. Ya, karena pengorbanan Tuhan Yesus. Tidak lagi ada laknat. Dan mereka akan melihat wajahnya. Dan namanya akan ditulis di dahi mereka. Keren sekali, keren sekali. Nah, jadi ingat kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini membawa kebenaran, membawa pemulihan, membawa kehidupan, dan membawa rekonsiliasi. Hari ini kita bertemu di sini karena kita sudah berrekonsiliasi dengan Tuhan. Amin. Kita sudah berdamai dengan Tuhan. Tidak lagi ada pemisahan. Kita sudah tidak lagi berpikir bahwa telah memakan buah yang konyol itu, bahkan sudah jatuh ke dalam dosa, karena sekarang kita sudah dipulihkan. Katakan ke sebelah Anda, kita sudah dipulihkan. Nah, hari ini kita bicara tentang pohon kehidupan keluarga. Mari kita analisa sedikit tentang pohon ya, tentang pohon. Kalau saya hanya berpikir pohon itu beberapa saja ya. Kalau kita bicara tentang pohon, kita bicara tentang akar. Pohon itu harus berakar yang kuat, yang dalam, betul ya. Jadi akar pohon itu, jadi A-nya itu adalah akar, B-nya itu adalah batang, C-nya itu adalah carang. Ya, kita bicara tentang ini saja. Jadi bagaimana kita para wanita selaku bagian dari keluarga boleh menyenangkan hati Tuhan melalui memiliki akar yang kuat di dalam Tuhan. Ya, jadi yang pertama itu adalah akar. Kalau kita baca di Mazmur 1 ayat 1 dan 3, ini adalah semua orang tahu dikatakan bagaimana keluarga yang menyenangkan Tuhan adalah yang menjalankan kehidupan mereka seperti yang ada di kitab Mazmur ini. Bagaimana? Dikatakan tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Nah, kita itu tidak berdiri di jalan orang berdosa. Ini masalah perempuan. Perempuan itu emosional, betul ya? Perempuan itu suka gosip, betul ya? Siapa yang masih suka gosip di sini? Coba ayo. Nah, pada waktu kita suka gosipin anak sebelah, ya, atau gosipin anaknya siapa, atau gosipin apa, itu artinya kita itu sudah berada bersama dengan rombongan pencemooh. Tuhan nggak suka. Yang keluar dari bibir kita itu harus selalu yang memuji, selalu yang indah, ya kan? Tidak mencemooh. Ya, saya nggak tahu di sini ada yang punya mertua, angkat tangan. Yang punya mertua. Mungkin di dalam hati, di luar hati kita nggak cemooh, dalam hati ada nggak sih? Nah, hati-hati loh ya. Pada waktu kita memikirkan ini orang tuh, ini aduh geremnya. Kenapa sih nggak pergi-pergi sih gitu kan ya kan? Itu Tuhan marah itu. Artinya kita tidak lagi berada di jalan yang benar, tidak lagi tumbuh di air tepi sungai yang benar. Nggak betul lagi itu loh ya. Sama juga. Siapa di sini yang ada menantu? Ayo, yang punya
punya menantu? Angkat tangan, ya punya menantu. Ada berapa di antara kita ini yang merasa, aduh menantuku ini kok ya, dia udah ambil anakku ya kan, anakku sudah enggak, sudah enggak setia lagi, enggak setia sama mertua coba ya. Jadi ceritanya ya, saya mau cerita sedikit, mau dengar? Katanya zaman dulu ada satu pria, dia sangat sayang sama mamanya. Satu saat dia menikah. Begitu selesai menikah kan, aduh istrinya sama mamanya itu tidak pernah bisa akur. Tidak pernah bisa akur sampai satu saat suaminya ini pusing. Anaknya ini pusing ya. Terus satu saat anaknya ini berpikir dia sudah gak tahan lagi. Terus dia bilang kepada mamanya. Dia bilang, Mam memang saya gak suka lagi itu perempuan. Itu wah, kamu gak suka? Iya saya gak suka lagi sama dia katanya. Cocok itu kata mamanya. Saya juga gak suka sama dia. Terus gimana katanya. Tapi kan ini gak boleh dicerai kan, kita orang Kristen gak boleh cerai dia. Oh terus bagaimana dong katanya. Kita bunuh dia nanti. Boleh kata mertuanya. Boleh itu. Tapi gimana kalau kita bunuh nanti kalau sebelah tahu bagaimana? Oh iya ya, dia bilang gimana ya. Terus kata anaknya ini, gini aja Ma. Jadi kan semua orang tahu kalian ribut tiap hari. Kalau sampai ada terjadi apa-apa sama dia, kan ini semua orang pasti tahu mama yang bunuh dia. Oh jangan katanya kan. Oke kalau gitu gini, kamu baik-baikin aja, mama baikin sama dia. Baikin dia selama 6 bulan. Nanti kalau sudah baik, semua orang tahu mama sayang sama dia, baru kita bunuh dia. Oh very good idea dia bilang kan. Bagus. Kemudian kan dia begitu masuk kamar, istrinya marah. Itu orang tua itu perempuan tua itu. Sudah tenang, aku pun udah bosen sama mamaku katanya. Aku bosen kali sama mamaku. Tiap hari ribut. Kita apain dia ya? Kata istrinya, kita apain dia ya? Menurut kamu dia apain? Kayaknya maunya kita singkirkan aja dia ya. Kita bunuh aja dia gimana gitu. Kata istrinya, boleh gak gitu? Ya kan gak ada yang tahu, jangan sampai ada orang tahu lah. Oh gimana caranya? Nanti orang sebelah tahu lah, orang itu semua tahu saya gak suka sama dia. Nanti saya yang dibilang, tenang kamu baikin nama mak saya selama 6 bulan ini. Dia bilang gitu kan, kamu baikin dia selama 6 bulan. Jadi kalau sudah baik, nanti gandeng dia kan, biar sebelah-sebelah juga lihat. Supaya semua orang tahu kamu sayang sama mertua. Nah kalau semua orang sudah tahu pada waktu dia mati, pasti orang gak akan nyalain kamu. Betul juga ya dia pikir kan. Betul juga dia pikir. Kemudian dia kalau pagi pergi belanja, dia pulang dia beliin kue yang mertuanya suka, ya kan? Ini mertua gitu, sama saya juga harus gitu ya. Nah, jadi ini beli yang mertuanya suka gitu kan. Terus nanti belikan baju untuk mertuanya. Wah, mertuanya pikir kok menantu kok berubah ya sekarang gitu. Nah kebetulan mertuanya juga lu lihat aja lah nanti 6 bulan lagi lu lihat nanti katanya kan. Tapi kan waktu mertuanya pun apalah baik sama dia gitu kan. Bantuin dia masak, ajarin dia ini segala macam. Sampailah sekarang sudah 6 bulan ya, udah 6 bulan. Kemudian si anaknya bilang, Mah gimana udah 6 bulan ini. Kamu jangan macam-macam ya. Dia itu adalah menantu yang paling baik dia bilang. Dia sayang sama saya dia bilang. Kamu kalau macam-macam kamu yang gua usir keluar dari rumah ini. Wah garang mamanya karena menantunya baik sama dia. Jadi waktu dia bilang di kamar dia bilang, sudah 6 bulan sayang. Gimana kita bunuh? Kamu jangan macam-macam ya. Dia itu mamaku itu. Kamu berani sentuh dia. Kamu habis dia bilang. Gua mending gak ada kamu daripada gak ada mama kamu dia bilang gitu kan. Jadi damailah mereka ya kan. Kan hidup ini harus begitu. Nah itu baru bisa kalau kita itu tidak bergabung dengan orang-orang yang pikirannya gak benar. Yang ucapannya gak benar. Tidak yang tiap hari dengar mencaci orang ya kan. Menjelekkan orang siapa. Orang cantik dia cemburu. Orang jelek dia menghina. Kan susah ya, ini perempuan ini memang susah ini. Nanti orang ya kalau susah kan dianggap remeh. Orang yang senang dia cemburu. Dia itu pasti suaminya mungkin korupsi gitu kan. Kita ada aja ini wanita. Mulai hari ini kita belajar hidup benar. Amin. Tidak berdiri di jalan orang yang
sah. Amin ya. Karena apa? Karena kesukaan kita adalah Taurat Tuhan. Merenungkan dia siang dan malam. Seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Menghasilkan buah pada musimnya. Tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuat berhasil. Amin ya. Itu adalah yang pertama. Pohon keluarga yang benar akarnya kuat. Akarnya itu kuat. Hendaklah katanya di Kolose 2:7, hendaklah kamu berakar di dalam dia. Akarnya harus berada di dalam Yesus. Harus dibangun di atas Yesus. Baru kita bisa kuat. Baru kita bisa kuat. Hari ini kita mau menjadi apa? Menjadi wanita yang berada di satu pohon keluarga yang kuat akarnya. Amin. Yang kuat akarnya. Jadi keluarga yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Siapa yang di sini tiap hari baca firman Tuhan? Angkat tangan. Amin. Yang belum baca, yang belum setiap hari baca, angkat tangan. Bertobat ya, bertobat ya. Susah ya baca firman Tuhan setiap hari, susah ya? Susah? Masih ada kesulitan? Enggak. Terus kenapa enggak baca kalau enggak? Apa? Kok enggak mau baca aja gitu ya? Bukan karena susah, tapi karena enggak mau baca aja. Ibu ini baca? Baca ya? Setiap hari baca? Enggak. Bertobat, ya kan? Oh sibuk ya. Setiap hari kita harus baca itu firman Tuhan. Saya itu dulu gak suka. Karena baca firman Tuhan itu bikin kita ngantuk. Ya, bikin kita ngantuk. Tapi satu saat saya diangkat menjadi direktur disciple. Jadi itu ya tugasnya banyak sekali. Satu hari harus baca firman Tuhan itu bisa 1 jam sampai 2 jam. Bahkan bisa 3 jam gitu. Harus baca, kalau nggak baca nggak bisa meneruskannya nanti kan. Jadi saya paksalah diri saya paksa diri saya. Tahu nggak pada waktu saya paksa itu dalam waktu sekian hari, kalau nggak baca itu rasanya nggak enak hidup. Rasanya kok ada yang kurang. Jadi saya anjurkan mari kita baca. Saya baru saja membaca satu buku namanya The Atomic Habits. Atomic Habits itu kebiasaan yang kecil. Ya, kebiasaan yang tidak ada artinya. Tapi kalau kita lakukan itu setiap hari, itu sangat powerful. Sangat powerful. Nah, kalau Anda tidak suka baca firman, saya sering ajarkan gini ya. Ada katanya kalau kita baca ke hari ketiga, keempat itu paling susah. Paling susah. Hari pertama masih oke lah ya. Hari kedua, oke, hari ketiga itu udah mulai malas kita. Kalau yang jarang baca, apalagi baca 10-15 menit, kata aduh susahnya bukan main. Nah saya mau kita belajar mulai hari ini, kita setiap hari jadi tua loh. Bacalah itu firman ya, baca itu firman. Setiap hari, bisa tidak bisa, ada waktu nggak ada waktu. Kok nggak ada waktu sih? Tuhan kasih 24 jam, masa kita nggak punya waktu, betul ya? Baca, paksakan baca. Kalau Anda bisa lewat 1 minggu, cepat-cepat beli es krim. Makan es krim. Berarti Anda sudah menang pada tahap pertama ya, 1 minggu ya. Nah setelah itu teruskan baca sampai 3 minggu. Berapa lama? 3 minggu. 3 minggu itu 21 hari. Ya, kalau Anda bisa meneruskan sampai 21 hari, itu sudah menjadi kebiasaan. Itu kalau kita nggak baca rasanya mulai ada yang hilang ya gitu ya. Ada yang hilang ya. Tapi masih belum terikat sekali 21 hari. Bisa? Mau coba? Ya mau ya. Kalau Anda sudah bisa baca 21 hari. Teruskanlah sampai 90 hari. Berapa hari? 90 hari. Jadi kalau kita sudah bisa baca sampai 90 hari. Itu namanya itu sudah menjadi karakter kita. 21 hari itu membentuk kebiasaan. 90 hari itu sudah menjadi karakter. Karena tahu nggak ya, dunia ini besok lusa baik atau tidak baik sangat tergantung kepada wanita.
Saya mau kita tahu tergantung pada wanita. Saya jam berapa harus turun ini? 12? Enggak lah, ini baru jam 11. 12 lama kali ya. Saya udah setengah jam di sini. Sebentar lagi ya. Saya mau cerita, saya baca satu buku ya. Saya baca satu buku. Saat itu buku itu enggak begitu terkenal. Jadi waktu saya baca, tapi saya senang, itu buku namanya Three Cups of Tea. Tiga cangkir teh ya. Nah itu buku menceritakan ada satu pria dia itu pendaki gunung Everest. Satu saat dia naik sampai ke atas, baru tiba dia pingsan. Pingsan, dia udah hampir mati, dia ditolong oleh kepala suku. Kemudian dia tinggallah bersama dengan kepala suku selama beberapa bulan. Setelah dia tinggal di sana, dia sembuh, dia mau balik ke Amerika, dia tanya kepada kepala suku, apa yang saya bisa lakukan? Kepala sukunya bilang, bantulah kami bangun sekolah. Karena di sini tidak ada sekolah. Khususnya di sana itu tidak ada sekolah perempuan. Jadi anak-anak mereka yang mau sekolah itu harus naik getek, tahu getek ya? Naik getek 8 jam baru bisa ke satu kota yang ada sekolah. Jadi dia minta itu. Pada akhirnya pria ini balik ke Amerika, dia cari dana, dia bangunlah di situ. Pada akhirnya dia bangun 153 sekolah di daerah itu. Dan sangat khusus, banyak sekali sekolahnya yang diberikan khusus untuk perempuan-perempuan. Karena anak-anak perempuan di sana itu tidak sekolah. Sampai datang satu keluarga lagi yang Christopher dengan istrinya. Mereka bangun lagi sekolah, kira-kira ada 150 lebih sekolah. Itu semua untuk wanita. Salah satu anak perempuannya itu adalah yang mau dibunuh. Ingat ya, Malala ya. Malala atau apa itu? Yang mau dibunuh, yang sekarang sudah tinggal di Inggris. Karena dia dilarang sekolah, dia itu muslim, dilarang sekolah tapi dia paksa pergi sekolah dan dia itu mau dibunuh. Nah sekarang saya mau ceritakan mengapa wanita itu begitu penting. Wanita itu adalah sumber dari segala-galanya. Kalau wanitanya baik, keluarganya baik semua. Amin. Kalau wanitanya nggak baik, keluarganya susah untuk baik. Nah, jadi di situ dikatakan, mengapa sih harus memberikan pendidikan kepada wanita? Itu jawabannya itu sangat mengerikan. Dia mengatakan begini, perhatikan, negara-negara yang memproduksi teroris, itu adalah yang wanita-wanitanya tidak diberi pendidikan. Jadi wanita itu begitu penting. Begitu penting. Karena wanita lah yang bersama-sama dengan anak. Mulai dari dia kecil, dari menyusui. Ya, kalau si ibu tidak berpendidikan, kalau si ibu yang tidak bisa mengerti tentang hidup benar, itu anak susah untuk bisa hidup benar. Karena bapaknya pasti sangat sibuk di luar. Saya nggak bisa lupa itu buku. Itu buku ya, satu namanya Three Cups of Tea, satu lagi namanya Half the Sky. Dikatakan para perempuan harus betul-betul belajar, harus berpendidikan, harus betul-betul bisa menjadi ibu yang baik. Karena ibu yang baiklah yang akan menciptakan masa depan bangsa yang baik. Amin. Kita beri tepuk tangan dulu. Saya dari Metodis ya. Metodis itu sangat terkenal dengan John Wesley pendirinya ya. Pendiri John Wesley itu mamanya itu Susanna Wesley. Susanna Wesley itu adalah seorang wanita Inggris yang lahir 400 tahun yang lalu. Yang dia itu mempunyai anak 19. 19 satu suami ya, satu istri satu suami. 19 anak. Nah si John Wesley ini adalah anak yang ke-17. Ini wanita luar biasa. Suaminya seorang pendeta. Suaminya pendeta tapi istrinya ini kan setiap hari dia ajarkan anaknya. Minimal setiap anak diajarkan 1 jam bersama-sama ya. 1 jam baca firman. Setiap hari baca firman 1 jam. Berdoa.
Nah, itu anaknya ya menjadi sangat terkenal. Dia adalah salah satu pendobrak yang namanya apa sih ya? Kalau gereja sekarang ini kan ada yang Injili, ada lagi yang apa itu namanya, yang memberitakan Injil, yang apa sih namanya? Bukan misioneri saja, tetapi berkhotbah untuk mereka nggak ini apa tuh hoki apa? Dia itu bukan profetik. Pokoknya yang menginjili ke daerah-daerah. Bukan, penginjilan ke daerah-daerah. Ini John Wesley ini adalah bukan misi. Aduh, ini kalau udah tua ya 82. Nanti kalau saya ingat saya kasih tahu. Jadi dia itu betul-betul belajar dari sang ibu. Nah, kalau adiknya si Charles Wesley itu adalah penulis hymn paling banyak di seluruh dunia. Ribuan itu yang dia tulis itu. Luar biasa. Kenapa mereka lahir dari seorang ibu, Susanna Wesley, yang betul-betul mengajarkan anak mereka itu takut akan Tuhan, ya kan? Takut akan Tuhan, dan mereka itu jadi pendeta. Bagaimana mereka itu membawa dunia ini ke seperti kita sekarang. Kalau kita sekarang ada yang namanya kan ada Katolik, ada lagi Protestan ya, Protestan. Dia itu adalah seorang Protestan, tukang protes dulu itu. Jadi waktu dia muda dia protes. Dia khotbah yang namanya khotbah di Padang pertama kali terjadi di dunia itu adalah oleh John Wesley. Jadi dia tidak dibolehkan berkhotbah di gereja karena dia sangat karismatik. Dia khotbah di atas kuburan bapaknya. Jadi begitu orang udah selesai ya, teng selesai kan. Orang semua lagi jalan keluar, dia berdiri di atas kuburan bapaknya. Disitulah dia khotbah. Pagi-pagi, dia jam 5 dia sudah khotbah. Begitu ada ibu-ibu lewat, dia sudah mulai khotbah. Dia nyanyi, dia khotbah, dan mereka senang karena dia kecil, orangnya kecil gitu kan. Mereka sangat senang. Dialah membawa perubahan di Inggris, perubahan di Eropa, dan dia bawa ke Amerika, dan dia bawa ke seluruh dunia. Luar biasa sekali. Jadi yang pertama adalah akar yang kuat, akar yang sehat. Ya. Yang kedua adalah batang yang kuat, yaitu Kristus itu sendiri. Ini yang kita katakan Yesus itu adalah kota bentengku, betul? Yesus itu adalah tempat perlindunganku. Saya mau kita tahu ya bahwa tidak ada yang bisa terlepas dari masalah dalam hidup, khususnya perempuan. Ya, perempuan banyak saja masalah. Sekarang ini perempuan kadang-kadang tidak merasa aman, betul? Tidak merasa aman dalam dunia sekarang ini. Keuangan kadang-kadang seret-seret juga, betul? Ada yang merasa keuangannya seret, betul? Kesehatan kita nggak tahu. Kesehatan bukan hanya kesehatan kita, kesehatan keluarga. Perubahan zaman pesat, betul, luar biasa. Ya kan, zaman sekarang berubah luar biasa. Anak-anak sekarang dengan anak dulu itu beda sekali. Mendidik anak sekarang itu susahnya bukan main. Dengan keras salah, ya, dengan lembut salah. Kalau lembut nanti anaknya jadi nggak tahu bagaimana. Kalau kita keras nanti dikatakan anaknya nanti melarikan diri. Sekarang tahu nggak? Anak muda bunuh diri paling banyak sekarang. Paling banyak sekarang, paling banyak. Dan dikatakan ada 40% anak-anak di dunia itu yang berkebutuhan khusus. Mereka itu membutuhkan perhatian khusus. Gadget, betul nggak? Anak-anak kita semua main gadget ya. Lebih penting gadget daripada makan, betul? Nggak makan nggak apa ya. Waduh, teknologi sekarang yang begitu maju, kita nggak bisa lagi kontrol itu anak nggak boleh nonton film porno, betul? Itu semua muncul di HP mereka, nggak bisa lagi. Nggak bisa, saya satu kali saya khotbah di depan 12.500 anak remaja. 12 tahun sampai 18 tahun. Waktu saya tanya siapa yang pernah nonton film porno, Anda pasti kaget. 85% itu yang gak angkat tangan belum tentu tidak nonton. Kita tidak bisa mencegah teknologi masuk ke dalam kehidupan anak-anak kita. Masuk ke dalam kehidupan suami kita.
bahkan kita sendiri. Yang bisa kita lakukan membentenginya. Dan benteng yang kuat itu hanya Tuhan Yesus. Kita tidak bisa. Banyak orang yang mengatakan mereka suka datang counseling. Bagaimana ya supaya anak-anak saya itu enggak begini. Supaya cucu saya enggak. Saya bilang enggak bisa. Kita tidak bisa lagi. Karena ini adalah global. Kita enggak bisa. Mengerikan sekali sekarang nih. Enggak bisa. Yang bisa adalah kita yang mencegah mereka. Sediakan mereka itu benteng mereka yang kuat. Jadi yang benteng yang kuat itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi bawalah anak kita takut akan Tuhan. Begitu mereka takut akan Tuhan, mereka tidak berani melakukan karena mereka tahu, wah ini ngeri, nggak boleh ini gitu. Saya mau Anda tahu bahwa yang paling besar tantangan di dunia ini adalah wanita. Pria itu kalau katanya udah cari duit udah selesai. Wanita itu nggak bisa, dia harus betul-betul melihat karakter anaknya, kehidupan anaknya, kesehatan anak-anaknya, keluarganya, semua. Wanita itu luar biasa. Beri tepuk tangan dulu untuk wanita. Karena saya wanita, jadi saya tahu itu ya. Jadi yang pria di sana pura-pura nggak dengar aja ya. Nah itu ya. Kemudian sekarang yang terakhir, waktu saya udah mau habis ya. Carang yang berbuah. Carang yang berbuah. Carang ya. Tuhan Yesus engkau adalah pohonnya, aku adalah carangnya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, setiap carang yang padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Mau gak kita dipotong oleh Tuhan? Gak mau. Oleh sebab itu nggak ada jalan lain, kita harus berbuah. Setiap ranting yang berbuah dibersihkan. Hari ini kita kumpul di sini dibersihkan. Amin. Dibersihkan itu sakit, diangkat, dipotong, dibuang yang corong, yang kotor. Hari ini kita di sini adalah Tuhan membongkar kita supaya kita itu lebih bersih, supaya kita itu bisa berbuah lebih lebat. Karena kita diciptakan untuk berbuah supaya berbuah lebih banyak. Nah, pertanyaannya bagaimana kita berbuah? Jangan hanya kita taunya pergi arisan. Tetapi kita harus tahu bagaimana membawa supaya anak-anak kita takut akan Tuhan. Supaya anak-anak kita nanti mempunyai keluarga sama dengan keluarga kita yang takut akan Tuhan. Yang berakar di dalam Tuhan. Yang bertumbuh di atas Tuhan. Yang mempunyai Tuhan sebagai benteng batunya. Dan supaya juga bisa berbuah bagi Tuhan. Saya mau kita belajar bahwa hidup ini sangat sementara. Hidup ini sangat sementara. Percaya nggak saya dengan 82 tahun banyak yang saya alami. Banyak sekali yang saya alami. Hidup itu Tuhan tidak pernah mengatakan, bahasa Mandarin bilang ya, matahari itu tidak 1000 hari bersinar. Ya kan? Dan dikatakan bunga itu tidak 100 hari berkembang. Terkecuali bunga plastik. Ya kan? Kalau bunga yang hidup pasti nggak bisa. Ya, tetapi ingat bahwa kan apapun yang terjadi satu saat nanti itu akan berbunga lagi. Itu matahari besok pagi dia akan bersinar lagi. Kalaupun hujan besok lusa akan bersinar lagi. Hidup sering sekali pintu-pintu kesempatan ditutup. Betul ya? Saya suka nutup ini dengan kalau pernah dengar pun nggak masalah. Ingat bahwa sering sekali pintu-pintu kesempatan itu ditutup. Wanita lah yang harus bisa membuka pintu itu. Kadang-kadang suami itu gini dia. Suami itu kadang-kadang kayak mata kuda. Dia hanya liatin satu pintu tertutup dia udah bingung. Tapi kita sebagai wanita yang kita harus bisa memberitahukan kepada suami kita. Jangan terus melihat pada pintu yang tertutup. Tapi carilah pintu yang terbuka. Karena pada waktu Tuhan menutup satu pintu. Tuhan sering sekali membuka banyak jendela. Jadi jangan khawatir. Kalau nanti ini udah 1 jam, saya udah berdiri di sini 1 jam. Saya nggak mau terlalu lama khotbahnya ya. Jadi ingat, jangan khawatir. Kalau Tuhan menutup satu pintu, carilah pintu yang terbuka. Amin. Nah, kadang-kadang hidup itu suka dikasih lemon, betul? Asam, getir, betul ya? Apa yang Anda lakukan? Kalau saya terima lemon, saya bikin lemonade. Saya minum, enak sekali ya. Nah, ingat kita ini adalah
berada di dalam pohon kehidupan Tuhan Yesus. Marilah kita berakar di dalam Dia. Marilah kita mempunyai batang atau dahan atau pokok yang kuat yang bergantung kepada Tuhan Yesus. Dan mari kita berbuah dimulai dari keluarga kita dan sampai ke ujung bumi. Sehingga bangsa kita akan diberkati, keluarga kita diberkati. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Engkau adalah pohon kehidupan kami. Kami tahu pada waktu kami berada dekat dengan Engkau, maka kehidupan itu ada pada kami. Maka semua laknat, semua dosa telah lenyap dari kehidupan kami. Dan sekarang ketika kami hidup bersama dengan Engkau, ajarkanlah kami untuk berakar dari Engkau. Dalam sekali, kuat sekali, betul-betul bersandar pada Engkau. Dan ajarkan kami untuk berbuah bagi Engkau. Supaya di samping kami, dunia kami akan terlihat buah-buah yang kami hasilkan. Dan bangsa kami diberkati. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai dan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, berdiri di hadapan-Mu, wanita-wanita dan juga pria yang menyembah-Mu, yang mengasihi-Mu, yang takut pada Engkau, yang mau menjalankan hidup mereka berakar di dalam Engkau dan bertumbuh di dalam Engkau, dan juga mau memberitakan Injil-Mu sebagai buah dari penghasilan yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari yang indah ini. Pada pagi hari ini kami tidak lupa berdoa untuk saudara-saudara kami, khususnya mereka yang telah memberikan permohonan doa ya Tuhan. Permohonan doa yang telah ada di kotak doa ini Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan mendengarkan doa-doa kami, permohonan doa kami boleh Tuhan jawab sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati perjalanan kami. Biarlah Engkau memberkati hidup kami. Biarlah Engkau memberkati jalan keluar kami. Kembali kami ke tempat kami masing-masing. Biarlah Engkau memberkati usaha kami. Biarlah Engkau juga memberkati anak didik kami. Biar Engkau memberikan kami kesehatan ya Tuhan. Biar Engkau juga memberikan kami kekuatan ya Tuhan. Biar Engkau juga berkati kami secara berlimpah-limpah ya Tuhan. Kami mau serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang hidup di dalam pohon kehidupan Tuhan Yesus. Sekarang ketika kami mau kembali ke tempat kami masing-masing ya Tuhan, biarlah anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa yang bertahta di surga, kasih setia dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus bersama-sama dengan kami dan mulai dari hari ini sampai besok, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita katakan amin.